Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radona Sorizandia dari kelas 10 IPA 5 nomor absen 28. Sekarang saya akan menjelaskan tentang larangan perbuatan zina dan menjauhi pergaulan bebas. Makasih. Islam melarang umatnya mendekati zina, sebab menimbulkan efek negatif di tengah masyarakat, bukan hanya kepada yang melakukan, juga pada kondisi masyarakat di sekitarnya. Pengertian pergaulan bebas sendiri adalah pergaulan yang tidak dibatasi oleh aturan agama maupun susila. Dalam dalil-dalil Al-Quran terdapat larangan-larangan perbuatan zina, yaitu dalam surat Al-Isra ayat 32 yang berbunyi, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wasa asabil." Artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah sesuatu perbuatan yang keji dan jalan yang buruk. Dan juga terdapat pada surat An-Nur ayat 2 yang berbunyi, "Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jald. Wala ta'khuzakum bihima ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhad abahuma ta'ifatum minal mu'minin." Artinya adalah perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap satu dari keduanya dengan 100 kali deraan. Dan janganlah kamu balas kasihan kepada keduanya di dalam menjalankan atau ketentuan agama Allah, yaitu jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, dan hendaklah dalam melaksanakan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. Dan juga terdapat pada Qiyas An-Nur ayat 3 yang berbunyi, "Az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikah waz-zaniyata la yankihuha illa zanin aw musyrik wa hurrima zalika 'alal mu'minin." Artinya, laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik, dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang beriman. 5 dampak perbuatan zina di dunia. 1. Merusak garis keturunan, yang mengakibatkan seseorang akan menjadi ragu terhadap nasab anaknya. Apakah anak yang dilahirkan itu dari keturunan atau hasil perzinahan? Yang kedua, menimbulkan kegoncangan dan kegelisahan dalam masyarakat karena tidak terpeliharanya kehormatan. Yang ketiga, merusak ketenangan hidup berumah tangga. Nama baik seorang perempuan atau laki-laki yang telah berbuat zina akan ternoda di tengah-tengah masyarakat. Ketenangan hidup berumah tangga tidak akan pernah terjelma, dan hubungan kasih sayang antara suami dan istri menjadi rusak. Yang keempat, menghancurkan rumah tangga. Istri bukanlah semata-mata sebagai pemuas hawa nafsu, akan tetapi sebagai teman hidup dalam berumah tangga dan membina kesejahteraan rumah tangga. Oleh sebab itu, apabila suami sebagai penanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, maka istri adalah sebagai penanggung jawab dalam memeliharanya, baik harta maupun anak-anak dan ketertiban rumah tangga itu. Jadi, jika si istri atau suami ternoda karena zina, kehancuran rumah tangga itu sukar untuk dielakkan lagi. Yang kelima, dapat menyebabkan merebaknya penyakit seperti HIV dan lain-lain. Akibat perbuatan zina di akhirat. 1. Mendapat murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbuatan zina merupakan salah satu dosa besar, sehingga para pelakunya akan mendapat murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak di akhirat. Kedua, hisab yang jelek atau banyak dosa.
Pada saat hari perhitungan amal atau yaumul hisab, para pelaku zina akan menyesal karena mereka akan diperlihatkan betapa besarnya dosa akibat perbuatan zina yang dia lakukan semasa hidup di dunia. Penyesalan hanya tinggal penyesalan, semua sudah terlanjur dilakukan. Yang ketiga, siksa di neraka. Para pelaku perbuatan zina akan mendapatkan siksa yang berat dan hina kelak di neraka. Salah satu cara untuk menghindari pergaulan bebas adalah berkumpul dengan orang-orang yang soleh dan soleha. Dikarenakan berkumpul dengan orang-orang yang soleh dan soleha dapat membuat kita terpacu untuk menjauhi larangan Allah dan juga dapat membuat pengaruh baik kepada diri kita. Cara-cara untuk menghindari perbuatan zina adalah meningkatkan ilmu agama, menjaga pandangan, menjaga kehormatan, dan menjaga pergaulan yang sehat. Sekian dari saya, maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.